Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa bibarakatillah lahumul Fatihah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adalina min barakatihi fi taruni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis-hadis tentang fadhailu Ramadan, keutamaannya bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, anna Rasulullah istune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, idza jaa tatkalane wis teka apa Ramadan bulan Ramadan, futihat mongko dibuka apa abwabul jannati, pira-pira pintu surga, pira-pira pintu swarga, wa ghulliqat lan ditutup dikunci apa abwabun nari, pira-pira pintu neraka, wa sufidat lan diborgol apa asyayatinu, setan-setan. An Abi Mas'udin, hadis saking Abu Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, annahu setune Abi Mas'ud iku sami'a mendengar sapa Abu Mas'ud Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda sapa Rasulullah, yauma ing dalem dina hilal kang keluar hilal atau kang masuk apa syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Olehnya bersabda, lau ya'lamu laibad, lau ya'lamu sekiranya weruh, sekiranya mengerti sapa al-ibadu, hamba-hamba Allah, hamba-hamba ma ing perkara fi syahri Ramadana kang ana ing dalem wulan Ramadan, latamanna mongko yekti ngarep-arep sapa al-ibadu, hamba-hamba, ayyakuna ing yen to dadi
Di opo syaru Ramadhana bulan Ramadan sanatan ing dalam setahun. Titik. Ini masih keutamaannya bulan Ramadan. Yang di dalam mukadimah kemarin sudah disinggung hadis yang pertama ini. Dari Abu Hurairah, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau bulan Ramadan itu sudah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka semuanya. Walikot abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup semuanya, dikunci. Wasyufidat asyayatin, setan-setan diborgol semua, sehingga tidak bisa berkeliaran kemana-mana, tidak memiliki kebebasan untuk menggoda manusia, diborgol. Pintu surga dibuka, ini maksudnya Allah memberikan keleluasaan kepada semua hamba-hambanya, diberi kesempatan semuanya tanpa terkecuali untuk masuk surga. Baik yang orang baik maupun orang jahat dibukakan pintu surga oleh Allah. Orang yang taat maupun orang yang banyak maksiatnya, semuanya dibukakan pintu surga oleh Allah. Allah memanggil-manggil supaya kita ini untuk masuk surga. Dengan melalui apa? Melalui menggunakan momentum bulan Ramadan itu bagi yang berdosa, banyak maksiat, untuk masuk surga dengan cara taubat istighfar. Allah akan mengampuni dan dimasukkan surga, dihapuskan dosanya, dilebur kesalahan-kesalahannya. Allah tidak akan memasukkan neraka bagi mereka yang mau bertobat yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Karena sepanjang bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Makanya yang berbuat baik di bulan Ramadan, pintu surga menanti untuk menyambut orang yang berbuat baik. Pintu neraka ditutup, sebetulnya Allah tidak memberi kesempatan orang untuk masuk neraka. Meskipun berbuat dosa dan maksiat, Allah tetap menutup pintu neraka itu. Artinya kita disuruh untuk segera tobat, segera istighfar. Tetapi kalau saja kita masih ngeyel, tidak mau tobat, terus berbuat dosa dan maksiat, maka ya disuruh antri dulu, disuruh nunggu dulu masuknya itu. Nunggu Ramadan selesai baru pintu neraka dibuka. Ya Allah, aku pengen masuk neraka. Allah menjawab, maaf, pintu neraka sedang dikunci. Kamu harus tunggu dulu nanti. Jangan. Siapa orangnya yang pengen masuk neraka? Itu kan nggak ada. Kalau ditanya, mulut kita ngomong tidak ingin, tetapi perbuatan kita menunjukkan kita itu ingin.
Nah, kadang antara mulut dengan perbuatan itu memang berbeda. Nah, lain di mulut, lain di hati, lain di dalam perbuatan. Nah, yang jelas di bulan Ramadan ini kita memohon belas kasihan Allah, kita memohon ampunan Allah, sehingga nanti ketika selesai kita 30 hari, belas kasihan Allah diberikan pada kita, dosa-dosa diampuni, dan neraka itu dilepaskan, neraka ditutup, kita dibebaskan dari neraka. Makanya kita membayar zakat fitrah namanya. Fitrah itu artinya kembali suci. Manusia itu fitrahnya itu suci, tidak berdosa. Ketika lahir, manusia itu tidak membawa dosa. Nah, ketika kita puasa sampai selesai, nah, kita yang zakat fitrah itu maksudnya kembali fitrah. Artinya dosa-dosa kita habis diampuni oleh Allah. Tapi tidak semudah itu diampuni dengan kita diam saja, tidak ngapa-ngapa. Dosa kita akan diampuni kalau kita menggunakan bulan Ramadan ini untuk betul-betul mohon belas kasihan Allah, mohon ampunan Allah, dan menggunakannya untuk banyak berbuat kebaikan, termasuk menjalankan puasa yang wajib. Nah, sehingga ruang gerak setan itu terbatas. Seakan-akan setan itu dikurung, dibatasi kemana-mana, nggak bisa. Wa sufidat asyayatin, karena setiap geraknya terbatasi, terhalang untuk menggoda manusia. Hadis berikutnya ini ceritanya Ibnu Abi Mas'ud Al-Ghifari pernah mendengar Nabi bersabda di saat memasuki bulan Ramadan, saat hilal itu nampak di bulan Ramadan tanggal 1. Apa kata Nabi? Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamannal ibad ayyakuna syahru Ramadan asana. Sekiranya hamba-hamba Allah itu tahu betapa besarnya nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan, pastilah hamba-hamba Allah itu menginginkan bulan Ramadan itu terjadi sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu jadi Ramadan semua. Nah, itu tentang keutamaan. Hanya saja kita yang nggak ngerti, dikasih bulan Ramadan malah ngeluh, malah sambat, malah berat. Itu karena kita hanya mengukurnya dengan panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan secara fisik. Merasa lapar, merasa haus, itu kita ngeluh. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata keimanan, dengan basirah mata hati, maka kita akan melihat sungguh mulianya bulan suci Ramadan. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Asyamu tawi poso wal Qur'ani lan Al-Qur'an iku yashfa'ani paring syafaat karone, memberikan syafaat karone lil 'abdi maring hamba yaumal qiyamah ing dalem hari kiamat. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yang melakukannya pada hari kiamat. Ini karena
semua amal perbuatan itu ada perwujudannya nanti. Amal baik itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Amal buruk itu akan menjadi sesuatu yang menjadikan kita menderita. Puasa dan Al-Quran itu termasuk amal baik. Al-Quran itu maksudnya membacanya, memahaminya, mengkajinya. Nah, itu nanti akan menjadi perwujudan, ada wujudnya, menjadi sesuatu yang menjadikan kita bahagia di akhirat. Makanya akan memberikan syafaat, menolong bagi seorang hamba yang melakukannya. Yaqulu asyam, puasa ini ngomong, ya Rabbi, ya itu bukan ai. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini seduhune ingsun, sesungguhnya aku iku manaktu, mencegah sapa ingsun hu ing abdun, hu ing al abdi itu atau awa ing makan, wasyahwati lan kesenangan dinahari kelawan wektu siang. Wasyafi mongko kula aturi paring syafaat ni ing ingsun ing dalem man. Puasa akan ngomong, ya wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melarang dia, seorang hamba itu untuk makan, dan melarang seorang hamba ini untuk memenuhi syahwat di siang hari, maka berikan aku kewenangan untuk memberinya syafaat. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata, Rabbi, duh pangeran kula, wahai Tuhanku, manaktu nyegah sapa ingsun ing al-abdi an-nauma ing turu tidur bilaili kelawan wektu wengi. Fasyafi mongko kula aturi paring syafaat panjenengan ni dateng kula fihi ing dalem al-abdi. Fayashfa'ani mongko nyafaati apa asyam al-Quran. Titik. Kalau puasa tadi ngomong bahwa aku telah membatasi geraknya untuk makan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di siang hari. Kalau Al-Quran ngomong ini untuk yang deres harus di malam hari. Ngomong aku telah menjadikannya tidak tidur di malam hari atau mengurangi tidur di malam hari, maka berikan aku kewenangan untuk memberinya syafaat. Nah, itu makanya ini menunjukkan puasa itu disunahkan itu banyak deres, banyak baca Quran, baik siang dan malam. Kalau malam enggak ya siang enggak apa-apa. Kan kita baca doa itu ana al-laili wa atrafan nahar, itu kan. Ana al-laili maksudnya ya di tengah-tengah malam, wa ana an-nahar dan di tengah-tengah siang, atau pada waktu malam atau pada waktu siang, itu sama saja. Kalau siang nggak kuat ya malam, kalau malam nggak kuat ya siang. Nah, maka ya jangan malas untuk terus. Asyamu junnatun wa hisnu hasinun minan nar. Asyamu dai poso iku junnatun perisai wa hisnun lan benteng, hasinun kang bentengi minan nari saking neraka. Kawan, Asyam itu menjadi perisai. Perisai itu apa? Tameng, tangkis.
tangkis itu loh. Kalau zaman dulu perang itu kan pakai kalau dibatok ditangkis ting gitu. Nah, sehingga nggak kena. Nah, neraka itu akan mengintip siapa saja. Nah, ketika neraka itu ngintip terhadap kita, sedangkan kita puasa, maka serangan neraka itu yang dibawa setan itu nggak bisa mengenai kita. Itu saja. Ada pertanyaan? Dan sebenarnya sudah masuk ke tubuh barang haram itu gimana Pak? Untuk apa? Sudah apa namanya? Nah, itu pemikiran yang kurang benar kalau seperti itu. Kan sholat saya nggak diterima, kenapa sholat? Nah, itu salah seperti itu. Nah, maksudnya sholat itu kan ada kalanya sah, ada kalanya qabul atau makbul. Kita sebagai orang Islam wajib menjalankan kewajiban. Soal diterima atau tidak itu urusan Allah. Wajib. Nah, katanya nggak diterima. Nah, seiring waktu kita berusaha. Pertama kita berusaha sholat kita itu sah dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam. Seiring waktu kita harus berusaha agar sholat kita itu diterima atau makbul. Nah, dua ini yang kita kejar. Dan yang kedua ini berat syaratnya. Kalau yang pertama, asalkan syarat rukunnya dipenuhi, kita suci dari hadas kecil dan besar, kita menjalankannya sesuai dengan syarat rukunnya, rukun qauli, rukun fi'li dikerjakan, rukun qalbinya, itu sah. Artinya gugur kewajiban. Jadi kita punya dua kewajiban, yaitu menggugurkan kewajiban. Jadi sholatnya tadi hanya menggugurkan kewajiban, tetapi tidak memberikan efek untuk menyelamatkan di akhirat. Itu yang tidak diterima. Kewajibannya sudah gugur, tetapi kehilangan manfaat itu. Ya, kalau milih nggak sholat, maka dosanya 2 kali lipat. Nah, ingat sholat itu nanti menjadi pokok. Semua amal itu bergantung pada sholat. Nah, silahkan dibaca itu bagaimana akibat orang yang menyerahkan terhadap sholat. Jadi orang yang makan barang haram, maksudnya 40 hari itu kan terjadinya perubahan atau pergantian darah. Itu kan 40 hari prosesnya. Nah, makanya kalau udah makan barang haram ya 40 hari itu baru akan berganti dari darah kita darah yang haram. Darah yang haram melahirkan energi negatif. Energi negatif akan mendorong kita untuk hal-hal yang negatif. Jadi terus itu. Kalau kita ingin jadi orang yang enteng berbuat baik, ringan berbuat baik, dan berat berbuat buruk, harus kita masukkan energi positif dalam diri kita dan kita keluarkan energi negatif. Nah, kalau udah terlanjur misalnya barang haram itu karena nyolong, usaha kita yang kita lakukan ya kembalikan ya. Minta halal, temui orang yang pernah kita curi makanannya atau duitnya. Untuk apa minta halal? Atau mohon maaf dan siap untuk mengembalikan. Maka yang sudah terlanjur kita makan ini kan hak Adam. Kalau orang yang bersangkutan sudah menghalalkan ya berubah, yang asalnya kotor jadi bersih. Jadi enak membersihkan
kotoran batin itu ya seperti itu. Kalau kotoran fisik disiram air, kotoran batin ya dengan tobat, dengan minta maaf, dengan minta halal. Itu caranya. Bukan berarti malah nggak sholat. Kalau kita dikatakan nggak diterima, itu kan itu sebuah tarhib, warning, ancaman, ultimatum gitu. Kalau kita di ultimatum kok malah nggak sholat, berarti kita malah nantang gitu. Nah itu yang di ultimatum itu artinya disuruh memperbaiki sholat kok malah nggak sholat sekalian. Jadi sholat kita nggak diterima, sah tapi nggak diterima, berarti Allah menyuruh kita perbaikilah sholatmu agar tidak hanya sah tapi juga usahakan untuk diterima gitu. Kok malah milih nggak sholat, nah itu berarti malah meninggalkan kedua-duanya. Ya kita tetap wajib melakukan terus. Seiring waktu kita berusaha untuk kita diterima. Supaya diterima termasuk kita harus ikhlas, harus khusyuk, harus lillahi ta'ala, itu sangat diterima. Tidak ria. Nah makanya termasuk puasa ini membersihkan, mempercepat proses kemarin saja pembakaran tubuh, pergantian darah. Mungkin daging kita yang ada di sini ini dari barang haram, begitu kuat karena mampunya kita itu hanya makan tempe, tapi kita pengennya makan telur terus sehingga tubuhnya gendut. Nah, tubuhnya gendut, tubuhnya gotot. Nah maka gimana biar ini daging-daging haram ini tetap tanggal ya? Puasalah, puasa 40 hari. Puasa mutih atau puasa apa biar kurus, artinya biar berkurang barang haram dalam tubuh kita. Seiring waktu kita temui orang-orang yang pernah kita langgarannya itu, mohon maaf bisa kembali, maka berganti dan apa yang kita makan minum diganti dengan yang halal seperti itu. Paham? Ya, baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.